Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Nukra dengan NIM L0212311072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal genetika populasi saya, yaitu analisis variasi genetik ikan gabus cana atau cana striata berdasarkan pola warna dan bentuk tubuh di habitat yang berbeda. Adapun latar belakangnya, ikan gabus atau cana striata merupakan salah satu ikan air tawar yang penting karena banyak dimanfaatkan untuk konsumsi, budidaya, dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Spesies ini hidup di berbagai jenis habitat seperti sungai, rawa, dan danau yang masing-masing memiliki kondisi lingkungan berbeda. Perbedaan habitat tersebut dapat mempengaruhi ciri-ciri tubuh ikan gabus seperti bentuk tubuh dan pola warna. Variasi bentuk dan warna tubuh ini sering menjadi petunjuk adanya perbedaan genetik antar populasi. Informasi mengenai variasi genetik penting untuk pengelolaan sumber daya ikan, menjaga keberlanjutan populasi, dan mendukung kegiatan budidaya melalui pemilihan induk yang baik. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana karakteristik morfologi ikan gabus atau cana striata berdasarkan pola warna dan bentuk tubuh di habitat yang berbeda. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam bentuk tubuh ikan gabus antar habitat berdasarkan analisis morfometrik? Sejauh mana pola warna tubuh dapat mencerminkan perbedaan genetik antar populasi ikan gabus dari habitat yang berbeda? Terakhir, faktor lingkungan apa saja berpotensi memengaruhi variasi fenotipik dan genetik ikan gabus di setiap habitat. Tujuan penelitian itu yang pertama mengidentifikasi pola warna dan bentuk tubuh ikan gabus pada 3 habitat berbeda, membandingkan perbedaan bentuk tubuh morfometrik ikan gabus antar habitat, menilai apakah variasi pola warna dan bentuk tubuh dapat menjadi indikasi adanya perbedaan genetik antar populasi, mengkaji faktor lingkungan utama yang berpotensi memengaruhi variasi fenotipik ikan gabus di tiap habitat. Manfaat penelitian itu untuk memperkaya ilmu genetika populasi dan ekologi ikan air tawar, khususnya dalam memahami hubungan antara variasi pola warna, bentuk tubuh, dan potensi perbedaan genetik pada ikan gabus. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan masyarakat dan membudidaya untuk memilih induk unggul yang lebih adaptif, membantu pemerintah dalam penyusunan strategi konservasi serta pengelolaan stok ikan gabus, sekaligus menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa dan dasar ilmiah bagi pengembangan program pemulihan dan penelitian lanjutan. Kajian teori yang pertama itu variasi genetik muncul dari mutasi, rekombinasi, dan aliran gen menentukan kemampuan ikan gabus beradaptasi. Keragaman genetik penting untuk menjaga ketahanan populasi terhadap perubahan lingkungan. Morfometrik digunakan untuk membedakan populasi berdasarkan ukuran dan proporsi tubuh, fenotipe atau warna dan bentuk tubuh dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Kondisi habitat seperti arus, suhu, pH, dan DO memengaruhi seleksi alam sehingga memicu perbedaan morfologi antar populasi. Karakter morfologis dapat menjadi indikator awal variasi genetik ketika analisis molekuler tidak tersedia. Dengan pengambilan sampel ikan gabus sebanyak 20-30 ekor per lokasi menggunakan proposal sampling. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ikan gabus memiliki keragaman genetik dan morfologi yang cukup tinggi antar wilayah. Studi menggunakan penanda genetik seperti COI dan RAPD menemukan adanya perbedaan haplotipe dan diferensiasi genetik antar populasi. Bahkan pada lokasi berdekatan, penelitian morfometrik juga menunjukkan bahwa bentuk tubuh ikan gabus berbeda antara habitat berarus dan habitat tenang yang mencerminkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan seperti arus, oksigen, dan vegetasi. Lokasi penelitian dilakukan di 3 habitat berbeda di Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Jeneberang atau habitat berarus, rawa Lakopancing atau perairan tenang dan vegetasi, dan Danau Tempe perairan luas dan tenang. Lokasi ini dipilih karena perbedaan kondisi ekologisnya yang dapat mengaruhi variasi morfologi dan pola warna ikan gabus serta memiliki populasi yang cukup pengambilan sampel. Metode penelitian yang pertama itu dilakukan melalui survei lapangan di 3 habitat berbeda sungai, rawa, dan danau dengan pengambilan sampel ikan gabus sebanyak 20-30 per lokasi menggunakan proposal sampling.
Yang kedua, setiap ikan diukur karakter morfometriknya dengan kaliper dan pita ukur, serta didokumentasikan pola warna tubuhnya melalui foto. Parameter lingkungan seperti suhu, pH, DO, kecerahan, dan arus juga diukur langsung di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif menggunakan rasio morfometrik, uji statistik, atau ANOVA atau PCA, dan analisis pola warna untuk membandingkan variasi fenotipik antar habitat sehingga dapat diinterpretasikan sebagai indikasi variasi genetika populasi. Teknik pengumpulan data itu dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari observasi lapangan untuk mencatat kondisi habitat seperti sampel ikan gabus, kemudian ditangkap menggunakan bubus, serok, atau jaring insang, dan pilihan berdasarkan kondisi sehat serta ukuran yang relatif seragam. Setiap ikan diukur karakter morfometrik menggunakan kaliper dan pita ukur, sementara pola warna didokumentasikan dengan kamera. Selain itu, parameter dilakukan seperti suhu, pH, DO, kecerahan, dan arus diukur langsung di lokasi. Hasil pengukuran dan foto dicatat dan disimpan secara sistematis untuk dianalisis. Teknik analisis itu dilakukan dengan mengelola hasil pengukuran morfometrik melalui normalisasi ukuran tubuh, perhitungan rasio, proporsionalitas, dan perbedaan antara habitat menggunakan ANOVA atau PCA untuk melihat pola pengelompokan bentuk tubuh. Data pola warna dianalisis secara deskriptif dan diuji menggunakan chi-square untuk mengetahui perbedaan antar populasi. Parameter lingkungan kemudian kolerasikan dengan variasi morfologi menggunakan analisis kolerasi sehingga hasil akhirnya dapat menunjukkan hubungan antara habitat, fenotip, dan kemungkinan variasi genetik akan habitat. Rencana anggaran biaya itu dari keseluruhan itu 3.240. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.